saya Arvino. Dan yang beralangan di Putri Kaliwa FM. Pada video pembelajaran kali ini, kami mengambil tema yaitu pencemaran lingkungan yang berjudul peran energi terbarukan dalam mengurangi polusi udara di perkotaan. Yuk simak videonya. Halo Sobat Fisika, apa kabar nih? Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai materi tentang peran energi terbarukan dalam mengurangi polusi udara di perkotaan. Teman-teman, tahu nggak sih apa aja yang menjadi sebab terjadinya polusi udara? Dan bagaimana sih cara menanggulanginya? Nah, agar lebih paham, mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut. Polusi udara atau pencemaran udara adalah pencemaran yang tercipta di udara karena masuknya bahan pencemar di atas batas normal. Ada beberapa polutan yang meliputi zat-zat yang bercampur dengan udara, yaitu sulfur oksida, karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Nah, zat-zat tadi keluar dari asap kendaraan bermotor, pembakaran PLTU batubara, kegiatan konstruksi, dari pembakaran terbuka seperti membakar sampah, hingga debu jalan raya dan sumber lainnya. Nah, beralih dari permasalahan tersebut, pemerintah merencanakan mobil listrik tenaga matahari dengan nol emisi karbon. Mobil listrik dan bahan bakar rendah emisi naik panggung. Apalagi Indonesia punya segudang potensi sumber energi bersih. Pemerintah juga berencana membangun industri mobil listrik di Indonesia dalam jangka panjang. Selagi nunggu perkembangannya, sebisa mungkin kita mesti kurangi emisi dan polusi waktu pergi kemana-mana. Kalian tahu nggak sih kalau tenaga matahari atau tenaga surya itu bisa untuk jalan-jalan loh? Hah? Kok jalan-jalan? Yang dimaksud dengan jalan-jalan di sini adalah tenaga matahari bisa digunakan untuk menggerakkan kendaraan yaitu mobil listrik tenaga matahari. Kok bisa ya tenaga matahari menggerakkan mobil? Kita cari tahu yuk. Jadi, mobil bertenaga matahari akan menyerap panas matahari dari sebuah alat yang bernama solar cell. Lalu, disalurkan ke alat lain yang disebut baterai kontrol regulator atau BCR. BCR berfungsi untuk mengontrol arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya dan menyuplai listrik ke baterai. Biasanya, setiap satu mobil listrik tenaga matahari memiliki 3 buah baterai yang masing-masing dapat menyimpan muatan listrik sebesar 100 ampere. Muatan listrik dari ketiga baterai ini akan diubah dengan alat inverter dari aliran listrik DC ke AC, yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Jadi, mobilnya bisa bergerak deh. Brum brum, ngeng. Nah, ini yang terpenting nih Sobat Fisika. Ada kelebihan dan kekurangan ketika kita menggunakan mobil listrik tenaga matahari. Kelebihannya adalah bahan bakar yang diperlukan mudah didapat selama berada di ruangan terbuka. Minim polusi suara dan polusi udara karena tidak menghasilkan gas yang dapat merusak lingkungan. Sedangkan kelemahannya, waktu pengisian sumber tenaga memerlukan waktu yang cukup lama. Dan biaya yang diperlukan untuk mengembangkan mobil tenaga matahari pun masih terbilang cukup mahal. Sehingga produksinya pun terbatas. Sekian video pembelajaran dari kami. Thank you for watching. Bye-bye. Brum brum,